banyak tersebar di tanah air kita adalah percaya kepada dukun. Rasulullah SAW sejak dahulu sudah mengingatkan akan bahaya dukun. Dalam hadis-hadisnya kata Rasulullah SAW, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun bertanya-tanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Orang ini datang ke dukun cuma nanya-nanya aja, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia tetap wajib untuk solat, namun solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang keras. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada para tidak normal kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Maka dia telah kafir kepada apa? Al-Quran. Maka ini berbahaya, mendatangi dukun, membenarkan perkataan dukun, mempercayai ramalannya, maka inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, saya sungguh heran kepada orang-orang yang percaya sama dukun. Dukun apa manfaat yang dia buat? Kemudaratan yang dia lakukan lebih banyak daripada manfaat yang dia buat. Bukan berarti saya mengingkari dukun tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya benar. Saya tidak mengingkari bahwasanya tukang sihir punya manfaat, terkadang tukang sihir punya manfaat, iya. Tetapi kemanfaatannya sedikit dibandingkan kemudaratannya. Kemudaratannya syirik kepada Allah. Ini istri kita enggak marah-marah terus sama kita, sudah dipelet aja biar enggak jadi marah. Ada manfaatnya enggak? Ada, tetapi syirik. Ada orang sakit, enggak sembuh-sembuh sudah ke dukun aja. Di wes-wes hilang sakitnya. Tapi sebenarnya enggak hilang. Itu cuma dia masang jin supaya menghilangkan. Ada jin yang tugasnya sebagai apa? Peringan apa? Penyakit. Untuk menghilangkan penyakit apa? Apa yang fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit? Apa obatnya namanya? Apa? Yaitu paracetamol, antibiotik. Jin antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit. Karena saya pernah ketemu dengan seorang, dia pergi mengantarkan saudaranya ke dukun, benar dipegang sembuh, tetapi kalau setiap mendengarkan dikumandangkan azan dia kesakitan. Rupanya dipasang jin untuk menghilangkan apa? Rasa sakit. Penghilang rasa sakit. Intinya Allah menguji memang. Allah berikan sebagian manfaat kepada hal-hal yang haram. Seperti bir ada manfaatnya. Judi juga ada manfaatnya. Dari miskin tiba-tiba kaya mendadak, bisa. Dukun pun ada manfaatnya. Terkadang barang hilang bisa ketemu, benar, terkadang. Seringnya enggak ketemu. Terkadang sakit bisa sembuh, terkadang. Terkadang bisa melet istri, terkadang. Namun mafsadah yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbul adalah kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dukun merupakan kesyirikan karena kita meyakini bahwasanya ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara dukun berbicara tentang masa depan. Terkadang mereka benar. Ya, kenapa? Karena ada jin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada jin yang mencuri berita dari langit kemudian dikabarkan kepada Pak Dukun, sehingga terkadang ramalan mereka terkadang benar, namun seringnya salah. Kata Rasulullah SAW, "Fayakdzibu ma'aha mi'ata katsbah." Maka sang dukun menambah dengan 100 kedustaan, menambah berita curian dari jin ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi terkadang dia benar sekali, 100-nya salah semua. Kalau dukun itu benar, dia tidak perlu jadi membuka praktek dukun. Dukun sekarang, barang siapa yang ingin mencari istri cantik datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin kaya datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin sembuh datang ke dukun ini. Sementara dukunnya istrinya mukanya amburadul. Bahkan belum punya istri, nggak laku-laku. Bagaimana dia bisa menjamin istri yang cantik sementara dia nggak ada yang mau sama dia? Bagaimana dia bisa menjamin orang lain kaya sementara dia miskin harus buka praktek dukun? Dia sendiri mencari uang supaya dapat uang supaya bisa buka praktek dukun. Kalau dia bisa bikin orang kaya,
Kalau bisa bikin orang lain kaya, harusnya lebih dahulu untuk kaya. Saya masih ingat ada seorang dari Sudan datang ke seorang syekh di musim haji. Dia mengatakan, "Syekh, ulama di Arab Saudi tidak hebat-hebat. Beda dengan ulama di kiai-kiai kita atau syekh-syekh kita di Sudan. Apa kehebatannya? Uang kertas bisa dirubah jadi uang." Dia bilang sama syekh Saudi tersebut, "Ulama kita di Sudan itu kertas bisa dirubah jadi uang." Kata syekh tersebut, "Kalau gitu ngapain kamu kerja di Arab Saudi?" Ngapain orang Sudan miskin kerja di Arab Saudi kalau kertas bisa dirubah jadi uang? Kalau kertas dirubah jadi uang, nomor serinya sama kan juga nggak laku, sama aja. Paling para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Dukun ini ya hanyalah perusak. Oleh karenanya dukun penyihir dalam Islam hukumnya dipenggal. Ya. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi dukun adalah dipenggal kepalanya. Suatu hari ada seorang penyihir, dia mempraktikkan sihirnya. Dia memenggal kepala orang, dia sambung. Dia memenggal kepala orang, dia sambung. Datanglah seorang yang bernama Jundub bin Abdullah, seorang sahabat, maka dia pun menghunuskan pedangnya, kemudian dia penggal kepala tukang sihir ini. Dia mengatakan, "Kalau kau bisa sambung kepalamu sendiri." Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dukun membuat gelisah masyarakat. Dukun itu buat gelisah masyarakat. Saya pernah di Madinah, datang seorang mengadu kepada saya. Dia bilang, "Ustaz, saya ini ada masalah." Pas lagi umrah dia datang, atau haji atau umrah. "Masalah apa?" "Ustaz, saya dituduh mencuri barang keluarga saya." "Loh, kok kamu bisa dituduh, Pak? Kok bisa dituduh, Pak?" "Iya, karena keluarga saya pergi ke dukun. Dukun itu mengatakan yang mencuri barang orangnya gemuk, agak berkacamata." Suara repot kali gitu. Kebetulan dia gemuk dan berkacamata. Ya, saya yang dituduh, Ustaz. Ya, ini seperti ini kan bahaya. Bikin ribut di antara keluarga. Dukunnya mau bilang si A, dia nggak berani. Terus dia bilang, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Lapor polisi." Lapor polisi, dan polisi harus menindak. Ini bikin rising masyarakat. Kalau gemuk berkacamata, saya juga tertuduh. Banyak gemuk berkacamata, nggak benar. Nah, dukun senangnya seperti itu. Oh, yang mencuri barang bapak atau mencuri emas bapak adalah orangnya begini-begini cirinya. Nah, dia mulai berpikir siapa. Ini akhirnya suudzon. Antara keluarga dengan keluarga bertengkar. Silaturahmi terputus gara-gara dukun ini. Belum lagi dukun yang praktekkan santet. Di Indonesia orang begitu mudah praktekkan santet. Ada orang ketemu di pasar mungkin diejek sedikit, dia tersinggung, "Kurang ajar, saya santet kau." Pulang pergi ke dukun disantet, cuma gara-gara ngomong sedikit dia rela saudaranya mati. Gara-gara apa? Tersinggung. Makanya dukun itu membuat bahaya di masyarakat. Dukun ini nyantet ini, dukun ini nyantet ini. Ya, mengerikan. Maka tidak ada hukum yang pantas bagi mereka kecuali dipenggal lehernya. Ada seorang khalifah satu hari didatangi menangkap seorang dukun. Maka khalifah tersebut bertanya kepada dukun ini, "Wahai dukun, bagaimana nasibku?" Kata sang dukun, "Nasibmu baik wahai khalifah. Anda akan baik, Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Terus bagaimana nasibmu?" "Nasib saya juga baik." Kata khalifah, "Kau bohong, kau akan saya penggal sekarang." Karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di mana satu kampung ada dukun, maka ada kekhawatiran yang timbul di kampung tersebut. Dukun ini bakalan bikin masalah. Entah dia nyantet, entah dia nyihir, entah dia bikin hal yang tidak-tidak, entah dia menipu masyarakat, entah dia dukun cabul. Pokoknya akan timbul banyak masalah kalau ada dukun. Maka tidak boleh seorang muslim pergi ke dukun. Hanya sekedar nanya-nanya pun tidak boleh. Tidak boleh seorang ke dukun. Barang siapa yang ke dukun kemudian membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Ini diantara syirik-syirik akbar yang banyak beredar di masyarakat Indonesia.